Dalam mewujudkan ambisi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia berencana untuk membabat hutan lindung demi memuluskan proyek geotermal sebagai energi baru terbarukan. Pengembangan energi geotermal dianggap sebagai aset strategis karena Indonesia memiliki cadangan panas bumi sekitar 27 gigawatt. Namun, di balik retorika kemajuan itu, muncul bayang-bayang konflik yang ironis. Kebijakan yang seharusnya melindungi Ibu Pertiwi, alam Indonesia yang kaya akan biodiversitas, kini justru mengancam kelestariannya. Pembukaan lahan hutan untuk proyek geotermal berpotensi memicu deforestasi besar-besaran, merusak ekosistem, dan menggusur masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Hutan lindung yang berfungsi sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon alami terancam hilang demi infrastruktur energi yang diklaim ramah lingkungan. Hilangnya hutan tidak hanya akan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, tetapi juga memperparah krisis iklim seperti kekeringan, banjir, dan gagal panen. Selain itu, proyek ini beresiko meminggirkan komunitas lokal, memicu konflik agraria, dan mengorbankan hak-hak masyarakat atas tanah mereka. Sementara itu, tantangan teknis dan finansial seperti tingginya biaya modal dan keterbatasan jaringan transmisi listrik menambah kerumitan dalam memastikan bahwa pengembangan geotermal benar-benar memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan lingkungan dan keadilan sosial. Indonesia Emas 2045 tidak hanya menuntut kemajuan ekonomi, tetapi juga kebijaksanaan dalam menjaga harmoni antara pembangunan, alam, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pendekatan yang holistik dan inklusif, ambisi besar ini beresiko menjadi bencana ekologi yang justru melemahkan fondasi masa depan bangsa. Maka dari itu, keputusan untuk membabat hutan lindung alih-alih melihat opsi selain geotermal, Presiden Prabowo seperti diludahi oleh menterinya sendiri di tengah ragam literasi yang ia punya. Bab 1. Pengorbanan ekologis atas nama transisi hijau. Pemerintahan Prabowo telah menegaskan komitmennya terhadap energi terbarukan dengan target 23% bauran energi baru dan terbarukan atau EBT pada 2025 melalui Rencana Umum Energi Nasional. Geotermal sepertinya menjadi prioritas utama dengan didorong oleh potensinya sebagai sumber base load yang stabil dan rendah emisi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan dilema yang mendasar di mana sekitar 40% cadangan geotermal Indonesia terletak di kawasan hutan lindung, taman nasional, dan area konservasi. Kebijakan ini yang dilanjutkan dari era sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi memungkinkan eksplorasi di zona sensitif dengan izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa waktu terakhir, wacana modifikasi batas hutan warisan dunia Sumatera atau Tropical Rainforest Heritage of Sumatra untuk proyek strategis nasional geotermal 5 gigawatt di Suoh, Sekicau, Lampung Barat menjadi sorotan utama. KLHK bahkan merayu UNESCO untuk melepas sebagian kawasan, meskipun hal itu berpotensi merusak ekosistem hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Sebagai bahan informasi, pembangkit listrik tenaga panas bumi Rantau Dedap di Sumatera Selatan yang telah beroperasi sejak 2017 memicu penurunan debit air sungai. Di era Prabowo, rencana alih fungsi 20 juta hektar hutan untuk energi dan pangan semakin memperburuk keadaan. Bisa menciptakan kiamat ekologis karena mengancam gambut dan hidrologi. Ironisnya, sementara Prabowo menjanjikan kedaulatan energi, kebijakan ini justru meludahi kepemimpinan Prabowo sendiri dengan mengorbankan keberlanjutan demi target jangka pendek. Bab 2. Dominasi korporasi asing. Pengembangan geotermal di negara berkembang seperti Indonesia tidak lepas dari investasi asing yang menjadi katalisator utama di tengah keterbatasan modal domestik. Namun, pola kepemilikan yang timpang menimbulkan kekhawatiran neokolonialisme energi. Ormat Technologies, perusahaan asal
Amerika Serikat dan Israel menjadi contoh yang mencolok. Meskipun data terkini menunjukkan bahwa Ormat memegang 49% saham di PT Medco Cahaya Geothermal untuk PLTP Ijen sebesar 35 MW, klaim bahwa 75% penguasaan merujuk pada proyek lain PT Ormat Geothermal Indonesia, di mana Ormat mendominasi 75% ekuitas untuk pengembangan di Toka Tindung, Sulawesi Utara dan Wap Salit, Maluku. Kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur pada September 2025 mengeksplorasi pendanaan melalui Geothermal Resource Risk Mitigation Program, memperkuat posisi Ormat sebagai pemimpin besar dalam eksplorasi panas bumi di Indonesia. Kepemilikan tadi bukan sekedar investasi, melainkan kendali operasional yang menguntungkan asing. Ormat dengan pengalaman global di 30 negara menyediakan teknologi Ormat Energy Converter dan hak prioritas suplai peralatan. Di Ijen, Ormat berbagi 17 MW dari total 35 MW, tetapi ekspansi potensial hingga 110 MW menjanjikan revenue jangka panjang melalui PPA 30 tahun dengan PLN. Di era Prabowo, lelang WKP via Genesis 2025 dimaksudkan untuk menarik FDI, tapi tanpa penguatan regulasi, lelang itu beresiko menjadikan geothermal sebagai tambang emas bagi korporasi asing. Bab 3. Beban finansial PLN di tengah oversupply. Skema take or pay menjadi tulang punggung pengembangan geothermal, di mana PLN wajib membayar 80 hingga 90% kapasitas kontrak meskipun listrik tidak terserap penuh. Skema TOP sendiri dirancang untuk mitigasi risiko eksplorasi tinggi, di mana 20 hingga 30% sumur berpotensi gagal. Namun, di tengah oversupply listrik nasional, seperti cadangan Jawa Bali yang mencapai sekitar 35% di atas kebutuhan, skema ini justru membebani PLN. Biaya produksi geothermal lebih tinggi daripada batu bara, memaksa subsidi APBN kurang lebih 50 triliun per tahun untuk menutup selisih dari beban yang ditanggung oleh PLN. Nah, kasus oversupply ini bisa dibilang sebagai akar dari program 35 gigawatt, di mana pertumbuhan demand hanya 4%, sedangkan targetnya 8%. Sementara itu, skema take or pay dalam proyek geothermal berpotensi menambah defisit PLN karena PLN terpaksa membayar IPP meski grid tidak tumbuh. Selain itu, penambahan 69 gigawatt berpotensi memperburuk beban PLN karena skema TOP menurut saya bersifat kaku karena tidak mengikuti dinamika pasar. Bab 4. Kebangkrutan PLN. Akumulasi beban skema TOP dari PLTU dan geothermal dapat mendorong PLN ke ambang krisis. Di sisi lain, oversupply yang membebani PLN dapat memicu efek domino seperti subsidi EBT yang naik hingga tarif dasar listrik berpotensi mengalami kenaikan untuk menambal defisit di PLN. Tanpa interkoneksi grid dan stimulasi demand, PLN berisiko mengalami insolvent. Nah, anomalinya, di dalam RUPTL 2025 hingga 2034 disebutkan tentang investasi yang tembus sekitar 2.000 triliun. Namun, 73%-nya dikelola oleh IPP swasta yang sepertinya tetap menggunakan skema take or pay untuk menjamin revenue mereka, sementara PLN yang menanggung beban risiko dari TOP tersebut. Nah, menurut saya, jika tidak ada reformasi dalam penggunaan skema untuk menggantikan TOP, seperti pay when taken di RUU EBT 2026, PLN berpotensi kolaps, memicu krisis energi nasional dan gagal dalam mencapai net zero emisi di tahun 2060. Kesimpulan, ambisi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pengembangan energi geothermal sebagai pilar transisi energi terbarukan menyimpan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, potensi cadangan panas bumi sebesar 27 gigawatt menawarkan harapan kedaulatan energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, di sisi lain,
kebijakan yang mengorbankan hutan lindung dan kawasan konservasi seperti wacana modifikasi batas hutan warisan dunia Sumatera untuk proyek geotermal justru mengancam kelestarian ekosistem dan memperburuk krisis iklim. Deforestasi besar-besaran, ancaman terhadap biodiversitas, dan penggusuran masyarakat adat menjadi harga mahal yang harus dibayar demi kemajuan yang dijanjikan. Ironisnya, kebijakan ini seolah meludahi visi kepemimpinan Presiden Prabowo sendiri yang menabur janji kedaulatan energi namun terjebak dalam pendekatan jangka pendek yang merusak lingkungan. Dominasi korporasi asing seperti Orman Technologies dengan kepemilikan mayoritas di proyek-proyek strategis menambah lapisan kompleksitas. Alih-alih memperkuat kapasitas domestik, lelang wilayah kerja panas bumi melalui platform Genesis berisiko menjadi ladang keuntungan bagi investor asing, meninggalkan Indonesia dalam bayang-bayang neokolonialisme energi. Sementara itu, beban finansial PLN akibat skema take or pay dalam konteks oversupply listrik memperparah ancaman krisis keuangan perusahaan yang dapat memicu kenaikan tarif listrik dan menghambat target net zero emisi pada 2060. Tanpa reformasi struktural seperti penggantian skema take or pay dengan pay when taken atau penguatan interkoneksi grid, visi transisi energi hijau berpotensi menjadi bencana ekonomi dan ekologis. Indonesia Emas 2045 menuntut lebih dari sekedar retorika pembangunan. Dibutuhkan kebijakan yang berpijak pada keseimbangan antara kemajuan energi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Pemerintah harus memprioritaskan pendekatan yang inklusif, melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama, memperkuat regulasi untuk membatasi dominasi asing, dan merancang model pembiayaan yang tidak membebani PLN hingga ke titik kolaps. Karena hanya dengan langkah-langkah tadi, Indonesia dapat mewujudkan transisi energi yang benar-benar berkelanjutan tanpa harus mengorbankan ibu pertiwi atau masa depan bangsanya sendiri.